Ya. Oke, setelah katakan strategic operation organisasi bisnis strategi, kemudian supply. Selanjutnya kita supply chain cukup baik atau belum, begitu ya. Jadi tadi ingat challenge yang pertama, kita ingat lagi ya gambarnya yang segitiga tadi. Nah ini ya, kita sedang fokus di challenge yang satu, dan challenge satu ini tadi sudah dikerjakan, yang pertama dibagi menjadi dua, ya, current supply chain strategy. Nah kita akan melakukan yang kedua, yaitu strategi, ya. Kita coba lakukan yang kedua, kita mengevaluasi current supply chain strategi. Nah, setidaknya memang ada 10 chain strateginya sudah cukup baik atau bisa digunakan untuk berbagai bidang. Nah, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah coveragenya. Supply chain strateginya itu sudah cukup komprehensif, ya. Ataukah mungkin ada blind spot, ada spot yang belum tertulis atau tertulis di dalam supply chain strategi. Ya, misalnya mungkin dalam satu kasus, oh ini belum tertulis strategi tentang inovasi, oh belum tertulis strategi tentang, atau belum diperjelas nih strategi tentang struktur organisasi, sehingga kalau dalam kasus ternyata itu menyebabkan mereka kalah bisnis kontrak. Nah itu adalah bahwa supply chain strategi ini coverage-nya cukup komprehensif, ya, menyeluruh, cukup lengkap. Yang kedua adalah ambigu, dipahami dan dimaknai oleh setiap stakeholder, terutama internal, itu secara satu makna yang padu, begitu, yang sama, kompak, tidak ada beda pendapat, yang artinya tidak ada kebingungan, tidak ada sebuah multitafsir, ya, understood to be the same across the organization, ya. Jadi di seluruh anggota tersebut memahami dengan cara yang sama, clarity. Yang ketiga adalah visibility. Apakah supply chain strateginya itu realistis tidak, ya, untuk bisa dilakukan tidak, actionable tidak. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah ya internal konsistensi. Yang ini mungkin kita sedikit perdalam. Yang pertama itu adalah apakah kompatibel, apakah antara objektif, policy, dan lain-lain itu koeksis, ya. Jadi saling nyambung, tidak. Sebagai contoh misalnya ingin perusahaan karyawannya disiplin, tetapi tidak ada sebuah, berarti tidak kompatibel, ya, tidak. Kemudian yang kedua adalah coherence, reduce antagonism, ya, tidak ada antagonistik di dalam organisasi, tidak ada diminishing apa ya, saling menghilangkan antara satu dengan yang lainnya, tidak nyambung begitu. Nah, yang satu lagi yang adalah sinergi, reinforcing, tidak sekedar, jadi kalau koheren antara satu dengan yang lain tidak saling mengganggu, ya, tidak saling mengganggu. Kalau sinergi bukan saja tidak saling mengganggu, tapi juga saling menguatkan. Sistem gaji dengan prosedur kerja itu sinergi misalnya, begitu ya. Contohnya dibuat supaya sinergi, prosedur kerjanya ketat, standarnya tinggi, tapi sejalan juga dengan remunerasi yang baik, misalnya begitu. Contoh yang tidak koheren apa? Misalnya di target
pendapatan yang besar, di target sales yang besar. Tapi antara itu berarti tidak koheren. Oke. Nah, ini kita bisa evaluasi dari yang misalnya yang Zara ini sudah memenuhi belum 4 ini. Ya. Nah, kemudian contoh misalnya ini internal inkonsistensi dalam Laminic supply chain strategi. Eksploitasi kemudian tapi juga ingin mengurangi working capital ya dengan mengurangi inventories ya. Kemudian tapi juga ingin maintain highest level of product availability untuk customer. Nah, katanya ini apa nih? Supply dan demand ya. Ya, kemudian ini increase the inventory of finished products dan ini sulit untuk memastikan availability. Coba kita lihat dulu. Nah, kriteria berikutnya itu adalah artinya apakah objektif policy dan choice ini support bisnis strategi tidak? Ya, apakah misalnya supply chain strategi yang ada di tengah ini mensupport bisnis strategi yang ada di atas ini tidak? Nah, kita melihat begitu ya. Kita evaluasi. Kemudian sufisiensi. Apakah overall strategi secara cukup ya disupport oleh supply chain? Nah, ini memang nyambung ya. Tapi ini kemudian eksternal konsistensi. Apakah supply chain strategi ini konsisten dengan lingkungan bisnis sekarang atau tidak? Contohnya kalau sekarang orang nah, ini ternyata jualannya lewat jalur lain misalnya. Oh, mungkin tidak konsisten nih dengan tren saat ini begitu ya. Kalau zaman sekarang orang marketing lewat endorser. Nah, artis Instagram begitu ya. Nah, kalau ternyata malah marketingnya sekarang lewat koran begitu si perusahaannya kan nggak konsisten jadinya. Harus eksternal konsistensi. Kemudian advantageousness ya. Apakah ini mendukung competitive advantage atau tidak? Ya, kita akan evaluasi juga competitive advantage-nya. Yang membuat dia unggul. Parsimony. Parsimony itu apa ya? Artinya kurang lebih seperti begitu. Apakah supply chain strateginya menggunakan resource yang to provide the desired level of support. Jadi nggak terlalu over gitu ya, tulis aja semuanya harus buka cabang begitu. Atau ya misalnya harus tetap parsimoni ini tepat asas lah begitu ya. Kadang-kadang memang ada tuh mahasiswa misalnya tugas akhir nulisnya tidak parsimoni gitu dalam memberikan rekomendasi. Misalnya buka cabang baru atau apa misalnya beli mesin baru. Apakah benar butuh seperti itu atau supaya bagus aja begitu ditulisnya ya di sini supaya memang itu nggak salah tapi mungkin nggak butuh-butuh amat. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Parsimoni ini konsepnya. Kemudian risk ya. Apakah risiko yang timbul dari strategi yang disusun di sini gitu ya, itu menimbulkan risiko memang pasti, tapi apakah risikonya tersebut masih dalam batas wajar dan bisa ditanggulangi tidak? Nah, itu yang perlu kita evaluasi gitu ya. Yang kita evaluasi. Oke. Nah, maka kalau dalam kalimat supply chain strategi yang baik harus komprehensif, jelas, clear, visible bisa dicapai, konsisten antara internal dan eksternal, kemudian suportif, kemudian mendukung competitive advantage, nggak boros gitu ya, nggak berlebihan, tidak percuma, dan juga
em, risikonya yang dihadapi itu masih bisa ditanggulangi oleh perusahaan. Oke, nah itu jadi 10 cara ya untuk kita mengevaluasi supply chain strategi.